Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Furi Aristiasari. Hari ini saya akan memaparkan presentasi kami yang berjudul Peningkatan Kesadaran Anggota Nasyiatul Aisyah Cabang Ngawen Klaten terhadap Kesehatan Reproduksi. Dengan penyusun, pertama saya sendiri, kedua Ibu Miratunisa, dan yang ketiga adalah Ibu Nur Azza Indriastuti. Inilah tim kami. Kemudian ini akan kami bahas. Pertama, pendahuluan. Kedua, permasalahan mitra. Yang ketiga, metode. Keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Kita ke pendahuluan. Pengabdian ini dilakukan di Kecamatan Ngawen Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dengan mitra pengabdian adalah Organisasi Keputrian PCNA atau Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyah Ngawen Klaten. Salah satu cita-cita Nasyiatul Aisyah adalah menjadi sebuah lembaga yang memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap permasalahan anak dan perempuan. Beberapa strategi Nasyiatul Aisyah adalah: pertama, meningkatkan kepedulian anggota Nasyiatul Aisyah terhadap isu kesehatan reproduksi dalam keluarga. Kedua, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam mensikapi berbagai persoalan yang dihadapi umat, khususnya masalah keluarga, perempuan, dan anak-anak. Berangkat dari isu tersebut dan permasalahan yang dialami oleh mitra, yaitu kurang terpaparnya informasi mengenai masalah kesehatan reproduksi terhadap para remaja, anggota PCNA menjadi latar belakang pengabdian ini dilaksanakan, yaitu memberikan edukasi kepada para remaja anggota PCNA Cabang Ngawen Klaten. Kita menuju ke permasalahan mitra dan metode. Permasalahan mitra yang utama adalah sebagian anggota PCNA Ngawen Klaten adalah remaja putri yang tinggal di panti asuhan LKSA Aisyah Ngawen. Para remaja tersebut kurang terpapar informasi mengenai kesehatan reproduksi. Jadi sebagian dari anggota PCNA Ngawen Klaten ini adalah remaja-remaja putri yang berusia 15 sampai 20 tahun. Mereka berasal dari latar belakang keluarga miskin dan juga sebagian berasal dari anak-anak terlantar yang kemudian diasuh di panti asuhan LKSA Aisyah Kecamatan Ngawen. Dan karena kondisi tersebut, mereka menjadi kurang terpapar akan adanya informasi-informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Kemudian permasalahan sekunder yang dialami oleh mitra adalah kurangnya motivasi untuk mengikuti kegiatan dan program-program yang diadakan atau diselenggarakan oleh PCNA Ngawen Klaten. Kemudian metode pelaksanaannya, pertama kami melakukan survei pengetahuan dan perilaku para remaja tersebut terhadap pemahaman kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua adalah kami melakukan edukasi berupa sosialisasi dan diskusi. Kemudian yang ketiga adalah kami melakukan pembagian buklet. Yang keempat, kami memberikan semacam penghargaan bagi remaja-remaja yang aktif mengikuti kegiatan diskusi. Berikut metode pelaksanaannya secara rinci. Jadi survei kami adakan sebelum pelaksanaan pengabdian dimulai dan sesudah pelaksanaan pengabdian. Kemudian edukasi ada dua tahap, yaitu sosialisasi dan diskusi mengenai kesehatan reproduksi dari aspek kesehatan. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi dan diskusi tentang kesehatan reproduksi dari aspek agama. Seperti itu. Kemudian pemberian buklet. Buklet ini kami buat sendiri. Yang pertama berisi tentang anatomi organ reproduksi, pengenalan tentang anatomi dalam organ reproduksi. Kemudian yang kedua adalah beberapa gangguan dan kelainan yang menyertai atau biasanya dialami oleh para remaja atau para wanita terkait dengan organ reproduksinya. Yang ketiga adalah upaya menjaga kesehatan reproduksi dari ilmu kesehatan. Kemudian buklet ini juga memuat isi mengenai hikmah-hikmah ajaran Islam terhadap kesehatan secara umum dan juga syariat-syariat Islam yang mengandung manfaat mengenai kesehatan reproduksi. Yang keempat, kami memberikan penghargaan kepada peserta yang aktif selama diskusi supaya peserta-peserta tersebut terdorong atau termotivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya.
Berikut hasil dan pembahasan. Pertama, kami melakukan survei. Kegiatan pengabdian ini dimulai dengan cara melaksanakan survei, yaitu dengan cara meminta setiap peserta untuk mengisi lembar pretest. Jumlah peserta yang mengisi pretest berjumlah 46 orang, yang terdiri dari remaja putri PCNA Klaten dan juga ada sebagian kecil peserta dari luar PCNA. Dari hasil analisis kuesioner pretest dan post-test terdapat peningkatan kesadaran para peserta dari aspek pengetahuan baik dari perspektif Islam dan juga perspektif ilmu kesehatan. Sebanyak 65% dari peserta mengalami peningkatan pengetahuan dari yang tidak tahu tentang beberapa hal mengenai pemahaman kesehatan reproduksi menjadi tahu setelah mengikuti kegiatan pengabdian. Sementara dari aspek perilaku remaja dalam menjaga kesehatan reproduksi terdapat peningkatan sebesar 33% dari keseluruhan peserta. Mengenai edukasi, sosialisasi dimulai dengan pemaparan kesehatan reproduksi perspektif agama Islam dari narasumber pertama yaitu Ibu Mir'atun Nisa. Pokok-pokok yang disampaikan adalah hikmah jalan Islam bagi kesehatan, hikmah taharah terhadap kesehatan reproduksi, hikmah berpakaian syar'i terhadap kesehatan reproduksi wanita, hikmah larangan zina, hikmah anjuran menikah, dan penjelasan mengenai masalah-masalah fikih wanita seperti haid dan istihadah. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber yang kedua yaitu Ibu Nur Azza Indriastuti. Fasilitator kedua menampilkan secara visual berupa anatomi organ reproduksi yang sudah rusak atau terkena penyakit seperti kanker atau tumor. Di samping itu, beliau juga menyampaikan cara menjaga kesehatan organ reproduksi yang benar sesuai anjuran dokter. Kemudian buklet. Buklet ini adalah semacam buku saku berjudul Kesehatan Reproduksi Wanita Berperspektif Islam dan Kedokteran dibagikan kepada peserta. Buku ini mencakup pembahasan kesehatan reproduksi dalam pandangan Islam dan juga kesehatan reproduksi dalam pandangan ilmu kedokteran. Pembagian buklet ini dianggap penting karena tidak semua peserta dapat menangkap penjelasan dengan seksama. Di samping itu, keterbatasan alokasi waktu selama kegiatan menjadikan materi tidak dapat dijelaskan secara komprehensif. Ini adalah diagram mengenai peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi. Jadi terdapat peningkatan sebesar 65% dari peserta dari yang mereka tidak paham menjadi mereka meningkat pemahamannya tentang masalah kesehatan reproduksi baik di perspektif Islam maupun dari perspektif ilmu kesehatan. Kemudian peningkatan perilaku sehat reproduksi ini dialami oleh 33% dari keseluruhan peserta. Untuk melakukan survei ini kami melakukan semacam post-test untuk mengetahui perilaku yang mereka lakukan setelah mereka mendapatkan pengabdian. Kemudian ini adalah tambahan bahwa para peserta mereka masih sangat berminat untuk mengikuti program kegiatan serupa, ya sangat setuju itu sebanyak 29%. Kemudian yang setuju sebanyak 69%, sementara yang 2% tidak setuju untuk mengikuti program-program NA dengan kegiatan-kegiatan serupa dengan materi-materi serupa, materi tentang kesehatan reproduksi. Kemudian kesimpulannya, kegiatan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi bagi remaja, anggota pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Awan Klaten telah dilaksanakan dan mendapat sambutan yang positif dari para anggota, bahkan apresiasi yang tinggi dari mitra dan pemerintah setempat. Setelah mengikuti kegiatan terdapat 65% dari anggota merasakan manfaatnya dalam peningkatan berupa peningkatan pengetahuan akan kesehatan reproduksi, baik dari perspektif Islam maupun dari perspektif kedokteran. Sementara dalam peningkatan perilaku menjaga kesehatan reproduksi terjadi peningkatan sebanyak 33% dari keseluruhan peserta.
Hal ini tentu menjadi bahan pelajaran bahwa pendidikan kesehatan reproduksi tidak bisa hanya 1 kali atau 2 kali saja dilakukan. Proses penyadaran kepada para remaja harus dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan, meliputi sosialisasi pengetahuan dan pemahaman, pelatihan menjaga kesehatan reproduksi, demonstrasi pembersihan organ intim yang benar, deteksi dini penyakit, dan gangguan kesehatan reproduksi, pelatihan toharoh menurut ajaran Islam dan semacamnya. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.